Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Wina Saputri, SSI Biomed selaku dosen pengampu mata kuliah fitokimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait flavonoid. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 dari Farmasi D, yaitu ada Yuliza Murti, Novia Ramadhani, Baharudin Yusuf Al-Asyari, Zeren Dwi Gustian, Iga Putri Sayuning Tias, Taufik Miftahul Sakina, saya sendiri, lalu ada Ellen Septiana, dan Zakia Hoirunisa Ramadhani. Pada hari ini kita akan membahas terkait definisi flavonoid, polaritas dari flavonoid, lalu penyarian flavonoid, identifikasi flavonoid. Untuk materi pertama yaitu terkait definisi, yaitu flavonoid merupakan kelompok senyawa fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, dan biru, dan sebagai zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Golongan flavonoid memiliki kerangka karbon yang terdiri atas dua cincin benzen tersubstitusi yang disambungkan oleh rantai alifatik 3 karbon. Flavonoid terdiri dari beberapa golongan utama, antara lain antosianin, flavanol, dan flavon yang tersebar luas dalam tumbuhan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yuliza Murti, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, flavonoid merupakan suatu senyawa polifenol yang strukturnya merupakan turunan dari anti-aromatik flavan atau 2-fenilbenzofira. Golongan flavonoid dapat digambarkan sebagai deretan senyawa C6, C3, C6. Artinya kerangka karbonnya terdiri atas 2 gugus C6, cincin benzena tersubstitusi, disambungkan oleh rantai alifatik 3 karbon. Flavonoid mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi dan karena itu menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum UV dan spektrum tampak. Senyawa-senyawa aktivitas biokimia, aktivitas antioksidan, sitotoksis, dan mengubah ekspresi gen. Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan dan mempunyai bioaktivitas sebagai obat. Senyawa-senyawa ini dapat ditemukan pada batang, daun, bunga, dan buah. Manfaat flavonoid antara lain adalah untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, antiinflamasi, mencegah kropos, tulang, dan sebagai antibiotik. Dalam tubuh manusia, flavonoid berfungsi sebagai antioksidan sehingga dapat baik untuk pencegahan kanker. Golongan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, dan flavanon. Sistem penomoran senyawa flavonoid secara umum dimulai dari cincin C dan A. Dengan angka biasa dilanjutkan ke cincin B, angka yang beraksen. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Flavon itu R rangkap H, flavonol R rangkap O. Senyawa flavonoid ada yang berupa aklikon saja dan ada pula yang berbentuk glikosida atau aklikon dan gula. Flavonoid juga ada yang berikatan dengan gugus sulfat yang disebut flavonoid sulfat dan ada yang terikat dengan flavonoid lainnya disebut biflavonoid. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yuliza Murti. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Novia Ramadhani, kepadanya dipersilahkan.
Baiklah, yang selanjutnya aglikon flavonoid dibagi dalam beberapa golongan dengan struktur dasar seperti flavon, flavonol, isoflavon, flavonol, isoflavon, katekin, flavanon, leukoantosianin, auron, alkon, dan dihidroflavon. Adapun struktur dasar dari flavonoid ditunjukkan oleh gambar di samping. Biosintesis, sebagian besar senyawa flavonoid dalam bentuk glikosida, gula, dan aglikon, dan juga sebagai aglikon. Dalam bentuk glikosidanya, flavonoid larut dalam air dan sedikit larut dalam pelarut organik. Struktur senyawa flavonoid secara biosintesis berasal dari penggabungan jalur sikimat C6C3 atau cincin A dan jalur asetat malonat. Flavonoid yang dianggap pertama kali terbentuk pada biosintesis ialah klalkon. Modifikasi lebih lanjut mungkin terjadi pada berbagai tahap dan menghasilkan penambahan atau pengurangan hidroksilasi, metilasi gugus hidroksil atau inti flavonoid, isoprenilasi gugus hidroksil atau inti flavonoid, metilanasi gugus ortodihidroksil, dimerisasi pembentukan biflavonoid, pembentukan bisulfat, dan yang terpenting glikosilasi gugus hidroksil, pembentukan koglikosida atau inti flavonoid, pembentukan flavonoid C-glikosida. Secara lengkapnya, biosintesis flavonoid dapat dilihat dalam skema atau gambar berikut ini. Yang kedua, polaritas. Apa itu polaritas? Flavonoid merupakan metabolit sekunder yang bersifat polar karena tersebar luas pada tumbuhan yang berbentuk glikosida dan berikatan dengan gula. Metabolit sekunder ini dapat larut dalam pelarut polar dan semipolar. Pelarut polar adapun pelarut polar yaitu etanol, air, metanol, dan butanol. Sedangkan pelarut nonpolar yaitu etil asetat. Sebaliknya, flavonoid juga mempunyai aglikon yang bersifat kurang polar. Pelarutnya yaitu ether dan klorofrom. Yang ketiga, penyarian. Penyarian adalah penarikan zat aktif yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang sesuai di mana zat aktif yang diinginkan akan terlarut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyarian adalah derajat kehalusan, serbuk, dan perbedaan konsentrasi yang terdapat mulai dari pusat butir serbuk, simplisia, sampai ke permukaannya, maupun pada perbedaan konsentrasi yang terdapat pada lapisan atas. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Novia Ramadhani. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Baharudin Yusuf. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Novia. Yaitu ada metode penyarian. Metode penyarian itu meliputi infundasi, maserasi, perkolasi, sokletasi, fraksinasi. Infundasi sendiri merupakan proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari zat aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Infus merupakan sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia menggunakan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit.
Keuntungan dari infundasi sendiri yaitu merupakan metode yang paling mudah dan praktis untuk digunakan karena prinsip kerjanya yang sederhana. Selain itu, metode ini sering digunakan masyarakat. Sedangkan kerugian metode ini adalah menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Untuk maserasi yaitu penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan dan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Untuk waktu lamanya maserasi berbeda-beda antara 2-14 hari, biasanya 5 hari. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang dicocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituang dengan 75 bagian cairan penyari. Ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya. Sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari diserkai, ampas diperas. Ampas ditambahkan cairan penyari secukupnya. Diaduk dan diserkai sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup dan dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari. Kemudian endapan dipisah. Untuk keuntungan maserasi adalah proses paling tepat di mana obat yang halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan terlarut. Sedangkan untuk kekurangannya adalah memerlukan pelarut dalam jumlah banyak, waktu penyariannya lama, dan penyaringannya kurang sempurna. Maserasi terdiri dari ekstraksi sederhana, dapat menggunakan bermacam-macam pelarut. Setelah disaring, sisanya dapat dimaserasi kembali. Kalau perlu, di pengepresan atau diperas. Dibanding dengan perkolasi, waktu lebih tepat. Digunakan terutama untuk senyawa yang terkandung besar, senyawa bioaktif konsentrasi besar, penyarian kurang sempurna. Baik, terima kasih kepada Baharudin. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Iga Putri Ayuning Tias. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan mengajukan materi yaitu perkolasi. Penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplesia yang telah dibasahi. Kekuatan yang berperan dalam perkolasi antara lain, yaitu gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adisi dan kapiler dan daya geseran. Keuntungan dari metode ini adalah ekstrak yang dihasilkan dari bahan simplesia optimal dan singkat waktu pembuatannya. Sedangkan untuk kerugiannya, pembengkakan pada perkolator dapat menyebabkan pecahnya wadah akibat tekanan pembengkakan. Serta pengisian bahan harus sangat hati-hati. Tidak boleh ada ruangan atau rongga karena akan mengganggu keteraturan aliran cairan dan menyebabkan berkurangnya hasil ekstraksi. Yang selanjutnya yaitu soklestasi. Penyarian yang berkesinambungan dengan menggunakan pelarut yang menguap. Prinsip soklestasi adalah serbuk simplesia yang akan diekstraksi ditempatkan dalam sebuah kantong ekstraksi, yaitu kertas, karton, dan sebagainya.
di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu atau perkolator. Wadah gelas yang mengandung kantong diletakkan di antara labu suling dan suatu pendingin aliran balik dan dihubungkan melalui pipa pipet. Labu ya berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai pendingin aliran balik melalui pipa pipet, terkondensasi di dalam dan menetes di atas bahan yang diekstraksi sambil membawa keluar kandungan zat aktif bahan yang diekstraksi. Pelarut pengekstrasi yang terkumpul dalam wadah gelas setelah mencapai tinggi maksimum akan tertarik ke dalam labu. Dengan demikian, zat yang terekstraksi terkumpul melalui penguapan kontinu dari pelarut pengekstrasi. Keuntungan dari metode ini adalah cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit dan secara langsung diperoleh hasil pekat. Serbuk simplesia disaring oleh cairan penyari yang murni, sehingga dapat menyari zat aktif lebih banyak. Dan penyarian dapat diteruskan sesuai dengan keperluan, tanpa menambah volume cairan penyari. Untuk kerugiannya dari metode ini adalah larutan dipanaskan terus-menerus, sehingga kurang cocok untuk zat aktif yang tidak tahan pemanasan, dan cairan penyari harus murni atau campuran azeotrop. Yang selanjutnya yaitu fraksinasi. Fraksinasi bertujuan untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam ekstrak kasar. Fraksinasi merujuk pada pemisahan yang lebih halus. Fraksi-fraksi yang telah didapat dari proses fraksinasi kemudian diuji aktivitasnya dan akan dihasilkan satu atau lebih fraksi yang memberikan aktivitas biologi pada makhluk uji. Metode partisi pelarut biasanya menggunakan dua pelarut yang tidak tercampur di dalam corong pisah. Pada metode ini, komponen terdistribusi dalam dua pelarut berdasarkan perbedaan koefisien. Metode partisi juga disebut penyarian cair-cair, yaitu proses pemisahan di mana suatu zat terbagi dalam dua pelarut yang tidak bercampur. Terima kasih, itulah materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Iga Putris. Untuk materi selanjutnya seharusnya dibacakan oleh Zeren, namun Zeren tidak dapat hadir dalam Zoom ini. Untuk itu, materi selanjutnya akan dialihkan kepada Iga Putris Ayuning-Tias. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi untuk menggantikan Zeren Dwi Agustina. Cairan penyari. Cairan penyari yang baik harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, murah dan mudah diperoleh. Kedua, stabil secara fisika dan kimia. Ketiga, bereaksi netral. Keempat, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar. Kelima, selektif, yaitu hanya menarik zat yang berkhasiat yang dikehendaki. Keenam, tidak mempengaruhi zat yang berkhasiat. Dan ketujuh, diperbolehkan oleh peraturan. Farmakope Indonesia menetapkan bahwa cairan penyari meliputi air, etanol, etanol air, atau eter. Selanjutnya, poin ketiga yaitu identifikasi. Bagaimana sih proses identifikasi senyawa flavonoid? Identifikasi senyawa flavonoid pada uji sinoda, yaitu larutan uji ditambahkan serbuk magnesium, ditambahkan HCl5N. Akan menghasilkan warna merah lembayung yang berarti positif mengandung flavonol, dan flavonol dihidroflavonol. Jika warna kuning jingga, berarti hasil positif mengandung flavon, alkon, dan auron. Pada uji dengan serbuk Zn, larutan uji ditambahkan serbuk Zn dan ditambahkan HCl5N, menghasilkan warna merah hingga merah lembayung, positif menunjukkan larutan uji mengandung dihidroflavonol. Selanjutnya, jika tidak berwarna atau warna merah mudah lemah, berarti hasil positif larutan uji mengandung flavonon dan flavonoid.
Pada uji FeCl3, larutan uji ditambahkan dengan FeCl3 menghasilkan warna hijau biru, berarti hasil positif mengandung flavonoid yang memiliki gugus hidroksil bebas pada cincin A atau B. Untuk reaksi Taubok, larutan uji diuapkan, ditambahkan dengan aseton dan ditambahkan serbuk asam borat dan asam aksolat, selanjutnya dikeringkan. Lalu residu ditambahkan dengan ether dan dilihat di bawah sinar UV 365 nanometer. Hasil positif menunjukkan warna hijau kuning yang berarti senyawa flavonoid terdapat pada larutan uji. Selanjutnya pada reaksi Wilson. Larutan uji diuapkan, lalu ditambahkan dengan aseton. Ditambahkan serbuk asam borat dan asam sitrat. Selanjutnya dikeringkan, lalu residu ditambahkan dengan ether. Setelah itu, lihat di bawah sinar UV 365 nanometer. Warna kuning tidak berfluoresensi, yaitu menandakan adanya hasil positif terdapat flavonoid pada larutan uji. Baik, terima kasih kepada Saudari Iga. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ellen Septiana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih buat Mbak Taufiki. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Iga. Uap amonia. Warna kuning sampai kuning kemerahan, yaitu flavonon dan flavonol. Warna merah biru, yaitu antosisanin. Warna orange atau coklat, flavonol. Dalam suasana asam menjadi merah dan lembayung, yaitu kalkon atau auron. Reaksi sitroborat, campuran asam sitrat dan asam borat. Fluoresensi kuning, kuning kehijauan dengan sinar UV 366 nm, yaitu flavonoid. Baik, terima kasih kepada Saudara Ellen. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia Hoirunisa. Kepadanya dipersilahkan. Bereaksi aluminium klorida. Warna kuning yaitu terbentuknya kompleks dengan flavonoid kompleks dari flavonoid dengan gugus hidroksil berkedudukan orto, tidak stabil dengan asam dan akan terurai kembali. Flavonoid dengan gugus hidroksil yang berkedudukan dekat gugus karbonil akan stabil dengan penambahan asam. Asam sulfat warna kuning yaitu flavon dan flavonol. Warna merah atau warna merah kebiru-biruan yaitu kalkon atau auron. Warna oranye sampai merah yaitu flavonon. Uji Willstatter sebanyak 1 mili, ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan serbuk magnesium dan 2-4 tetes HCl pekat. Kemudian campuran dikocok. Terbentuknya warna jingga menunjukkan adanya flavonoid, golongan flavonol, dan flavonon. Uji Bed-Smith sebanyak 1 mili ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan HCl pekat beberapa tetes. Kemudian campuran dipanaskan selama 15 menit di atas penangas. Terbentuknya warna merah menunjukkan adanya flavonoid golongan antosianidin. Uji NaOH 10%. Sebanyak 1 mili ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan larutan NaOH 10% beberapa tetes. Terjadinya perubahan warna menunjukkan adanya flavonoid karena tergolong senyawa fenol. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Zakia. Berikut merupakan literatur yang kami gunakan dalam pembuatan materi flavonoid kelompok kami. Terima kasih.
sudah menyimak dan menyaksikan video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan hilaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.